Jadi sebenarnya ketakutan itu sebenarnya temen bestie yang obses banget, protektif banget sama kita. Fear itu serve a purpose in my life. Dia nggak sejelek itu. Tapi kalau dia diturutin terus-terusan, kalau dia tidak pernah diajak ngobrol secara rasional, lo nggak grow. Skill apa yang menurut lo akan sangat berguna untuk dipelajari, untuk digeluti oleh anak muda di zaman sekarang, zaman AI, zaman digital ini? Ada skill tapi di bawahnya ada attitude dulu, gitu. Menurut gue attitude di saat ini di mana zaman perlu banyak berubah itu humility. Humility, kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa apa yang gue lakukan mungkin salah. Baru di atasnya menurut gue tuh skill adaptasi ya. Karena pada akhirnya lo akan sukses itu butuh orang lain. Dan kalau lo interpersonalnya baik, bukan AI kok yang akan menyelamatkan lo nanti. Bukan teknologi, bukan apa, tapi other people. Apa yang lo ingin sampaikan terkait dengan agama, kepercayaan, dan spiritualitas itu, Om? Menurut gue spiritual journey setiap orang harus dihormati. Nanti dia kelak dia menetapkan, you know what, kayaknya gue bertemu Tuhan di sini deh. Apa yang lo pengen kasih tahu ke anak-anak muda ketika mereka merasa cemas, gelisah soal masa depan mereka? Gue percaya overthinking itu adalah akibat underdoing. Lo overthinking karena lo nggak cukup bergerak, karena lo nggak cukup bertindak. Kita udah kedatangan tamu spesial, seorang seleb tweet, seorang penulis. Om Henry ini dulunya juga praktisi periklanan dan marketing. Om Henry, apa kabar? Baik, apa kabar Rory? Baik, thank you so much for coming to the show. Baik. Jadi ini episode yang spesial banget, karena kita akan ngebahas sebenarnya nasihat. Dia tadi nggak setuju dikatakan wejangan karena kelihatan tua banget. Tapi ini adalah nasihat buat orang yang sudah melewati 5 dekade hidup, ya kan? Tua banget ya, Om. 50 tahun hidup. Untuk kita-kita yang masih muda. Gue sebenarnya juga udah gak muda sih. Cuman ini buat lo yang mungkin usianya di usia 20-an. That's why buku dari Om Henry, 50 to 20, ini akan kita bahas dan kita kulik di sini. Karena di sini banyak banget nasihat yang bermanfaat buat lo yang masih berusia 20-an atau bahkan 30-an. Refleksi dari seorang Henry Manampiring ketika dia di usia 50 tahun yang seharusnya di 20 tahun gue melakukan hal ini dan hal itu dan tidak melakukan ABCDE. Kita akan bahas bareng-bareng di episode kali ini. So, gue akan memulai dengan pertanyaan general question. Menurut lo, dari sekian poin yang lo utarakan di sini, ada 30 lebih. 50. To be exact. 50 poin yang lo utarakan di sini, mana yang menurut lo itu adalah kesalahan yang lo seharusnya tidak lakukan di masa lalu, atau kesalahan itu justru memberi a lot of benefit, a lot of lesson hari ini, Om? Gue bilang ada dua ya, ada dua. Yang pertama, gue terlalu takut gagal, gitu. Itu menurut gue kesalahan diri gue di usia 20-an. Jadi tidak cukup banyak eksperimental gitu, mencoba hal yang baru. Nah itu menurut gue sayang. Jadi buat pendengar juga yang usia 20-an, karena periode kita boleh membuat kesalahan, itu makin tua sebenarnya window-nya makin kecil. Makin kecil, jadi berbuat salah selagi lo masih muda. Betul gitu, karena berbuat kesalahan di usia 20-an sama berbuat kesalahan kayak gue di usia 50-an, itu konsekuensinya beda banget. Satu contoh yang menurut lo ketakutan ini membuat lo tidak bisa berkembang atau lo sesalin apa? Ketakutan soal apa, Om? Misalkan soal karir, misalkan mencoba hal karir yang menarik. Terus dulu kan mungkin angkatan gue kan cukup konservatif ya. Maksudnya gue kan Gen X gitu. Gue bahkan gak nyampe milenial. Jadi memang waktu itu lebih ditekankan stabilitas gitu kan. Security of income gitu. Jadi kita dulu omongan passion itu terlalu jauh lah gitu. Tapi kan itu sebenarnya inhibit yourself. Itu tuh sebenarnya membatasi diri lo sendiri. Karena kalau misalkan lo gagal pas muda, so what gitu loh. Lo masih waktunya panjang buat recover, buat balik lagi nyoba lagi yang lain gitu. Tapi kalau udah di usia segini tuh udah agak telat sih gitu. Oke. Jadi berbuat salahlah selagi lo masih muda. Karena ketika tua, window untuk kita berbuat salah itu semakin kecil. Tapi ini ada menarik nih di section 13. 2 pertanyaan sumber keberanian yang rasional. Ini gue menarik banget dan gue kasih catatan bahwa sebenarnya kalau misalnya lo
takut pada sesuatu, poin pertama lo adalah, apa sih hal terburuk yang mungkin terjadi dari pilihan ini? Betul. Pertanyaan kedua, jika benar terjadi, apa hal tersebut benar-benar buruk? Maksudnya gimana dari dua pertanyaan ini? Lo memberikan contoh public speaking misalnya, atau presentasi di depan Betul. rapat misalnya. Iya. Pas di usia 20-an, ada opportunity datang nih, gitu kan. Tetapi lo nggak mau ngambil itu karena takut gagal, Oke. gitu. Nah, biasanya orang, males nanti gue gagal, gue malu, atau gagal nanti gimana. Nah, itu sebenarnya dua pertanyaan tadi itu untuk mengevaluasi itu, gitu. Yang pertama, what is the worst thing that could happen sih kalau lo gagal, gitu kan. Misalkan lo dapet, ini usia 20 berarti kan usia kuliah ya, ya kan. Misalkan dapat kesempatan presentasi mungkin, ya kan. Tugas kuliah, biasanya kan pada lempar-lemparan tuh, lu aja, enggak lu aja gitu. Padahal kalau dievaluasi tuh, emang what's the worst that could happen sih gitu, kalau lo salah ngomong, ya kan? Diketawain? Diketawain. Nah itu, terus pertanyaan kedua, kalau kejadian pun, emang itu betul-betul buruk, gitu. Jadi sebenarnya kita banyak kehilangan opportunity pas masih muda, nggak mau ngambil karena takut gagal, karena nggak dipikir secara rasional gitu. Padahal, ya so what gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya tadi contohnya adalah presentasi di kelas, hal negatif yang could happen adalah kita misalnya salah ngomong, atau kita grogi, belibet, malu dapatnya kan. Dan ketika, terus ke pertanyaan nomor 2, jika malu itu terjadi, apa hal tersebut benar-benar buruk? Ya udah, orang akan lupa anyway. Iya. Orang akan melupakan anyway. Dan misalnya si A kemarin presentasi belibet loh, besoknya udah nggak akan dibahas. Nggak akan dibahas lagi, karena semua orang sibuk sama dirinya sendiri. Gue suka bilang ada GR positif, ada GR negatif. Kalau GR positif, gampang dong, ya kan? Misalkan dikirimin WA sama lawan jenis, kamu udah makan siang? Dia udah cinta padaku gitu. Oh iya. Itu gue bilang tuh GR positif gitu. Jadi ada sinyal yang biasa aja ditafsirkan sebagai hal yang positif. Tapi ada GR negatif. Apaan tuh? GR negatif itu sebenarnya kebalikannya gitu. Bahwa orang sebenarnya nggak segitunya mikirin lo secara negatif, tapi lo udah lebay gitu. Ya ampun, ini orang ini yang nganggep gue orang terbego di dunia. Padahal yang orang lain tuh juga kagak, nggak peduli juga, karena mereka sibuk mikirin dirinya sendiri gitu. Iya. Ini kayak perumpamaan di gym sih Om. Kenapa di gym? Biasanya orang, aduh aku malu, aku takut datang ke gym karena yang lain udah gede-gede. Karena gue masih kurus, gue masih kecil, atau enggak gue masih overweight. Men, orang-orang di gym tuh nggak peduli sama lu, mereka peduli sama diri mereka sendiri. Itu that's why mereka spend bermenit-menit, berjam-jam di gym, ngaca, itu karena mereka peduli sama diri mereka sendiri. They don't care about you. Bener banget analogi. Menarik. Jadi ketakutan untuk melakukan sesuatu, itu yang pertama. Yang kedua apa Om? Kesalahan yang menurut lo paling besar impact-nya di waktu muda dulu? Kalau gue nih ya, kan gue nggak bisa memaksakan pengalaman hidup gue itu sama. Ada hubungannya sebenarnya sama persiapan finansial gitu. Jadi gue merasa gue telat investasi. I see. Menurut gue teman-teman di usia 20-an itu udah saatnya masuk investasi. Lo Cindo aja telat investasi, apalagi gue yang Jawa coy. Iya, tapi gue masalahnya generasi juga sih. Sejujurnya generasi gue dulu kan akses sama instrumen investasi itu limited banget, gitu. Jadi nggak segampang sekarang lah. Sekarang lo invest buka app kan. Kalau zaman dulu tuh memang susah. No excuse sih. Cuman poinnya tuh jangan pernah mikir gini loh. Investment tuh urusannya orang gede. Investment tuh urusannya orang 30-an. Sekarang gue menghura-hura duit gue beli barang-barang labubu atau ngafe terus gitu. Gue saatnya enjoy life. Gue nggak bilang lu jangan enjoy life gitu, nikmatilah karena masih muda. Tetapi even dari muda pun sebenarnya lu udah bisa mulai invest, karena dalam jangka waktu yang panjang, walaupun kecil ya, kan orang suka mikir gini, ya tapi kan gue kecil yang bisa diinvest. Tapi time is on your side. Orang tuh suka lupa bahwa apa yang kecil itu dalam rentang waktu panjang itu jadi gede. Jadi start now. Jadi if I could turn back time, I wish tuh gue udah duluan beli saham BCA, Mandiri. Gue udah tajir sekarang, tapi dulu gak melakukan itu gitu. Iya. Coba bayangkan ya, misalnya 30 tahun yang lalu lo udah beli saham BCA, wow.
Iya, Tinggal ongkang-ongkang kaki karena sahamnya udah naik terus gitu. betul. Oke, sekarang gue akan masuk ke per bidang. Kalau tadi secara general, sekarang per bidang. Mm, Soal karir dan pendidikan. mm. Banyak anak muda yang bingung milih karirnya seperti apa. Dan di buku ini lo menyebutkan bahwa you decide your career. Lo yang mendikte, lo yang menentukan karir lo. Maksudnya gimana sih Om? Dan kenapa kita harus memilih karir kita tidak menunggu kira-kira apa yang cocok buat gue, kira-kira apa yang datang mampir ke hidup gue? Iya, jadi pilihan karir itu sebenarnya lucu, bisa berdasarkan banyak faktor. Yang pertama, gue yakin juga masih banyak nih. Terserah deh apa kata orang tua. Gue yakin Hmm. masih banyak lah yang kayak gitu kan. Kadang-kadang karena gue kayak gitu dulu gitu. Gue menentukan karir dan akibatnya kuliah gue itu simply karena orang tua bilang, udahlah kalau kamu ngambil ini dapat kerjaan gampang. Hmm. Sebenarnya nggak salah sih. Itu akuntansi Ya, dulu ya? iya, gue kuliah akuntansi itu karena ya memang gitu ada persepsi itu. Nggak ada yang salah, tetapi kalau itu ditelan mentah-mentah doang, kayaknya sayang gitu. Atau pertimbangan lain itu ikut tren. Hmm. Pokoknya apa yang lagi rame, ya udah deh gue ikut gitu kan, gitu. Teman-teman gue lagi mau kemana, ya udah deh gue ngambil itu juga, tanpa betul-betul dipikir itu fit nggak sama your strength, your weakness, your personality, Hmm. gitu. Jadi kalau keputusan karir itu terlalu diserahkan ke pihak luar, bisa Ya. orang tua, teman, media sosial, influencer, itu takutnya nanti lo nyesel gitu. Hmm. Eh, riset Tapi gitu. oke kan Om, ketika kita kuliah S1, kadang-kadang yang kita ambil itu tidak sesuai dengan apa yang kita suka dan Betul, betul. passion kita. Dan akhirnya kita baru menemukan passion kita itu bertahun-tahun setelah lulus S1. Betul. Apakah itu yang terjadi sama lo? Iya, itu gue. Gitu. Jadi gue ngambil kuliah akuntansi ya udahlah ya pertimbangan pragmatis, nyari duit gitu. Tetapi belakangan gue menyadari bahwa ini bukan dunia gue loh. Hmm. Dunia finance itu bukan gue. Nah, disitulah letak perlunya berani banting setir. Hmm. Gitu. Untungnya gue baru 2 tahun kerja, itu gue berani make the decision, gue harus pivot sekarang nih. Gitu. Jangan kelamaan di sini. Dan situasinya mengakomodir gue sehingga gue bisa pindah ke marketing waktu itu di tempat gue kerja. Waktu itu gue dapat resistensi dari orang tua gue, dari bokap gue, which is wajar dong. Bokap gue bilang, kamu tuh udah pendidikannya bagus, kerjaannya sesuai pendidikan, kamu tuh nyari apa lagi sih? Tapi gue tahu nih kalau gue bertahan lebih lama nih gue nggak akan happy. Dan ketika lo udah kelamaan di sebuah bidang karir yang lo sebenarnya nggak suka, Ya. makin lama lo karir lo naik, makin berat ninggalinnya kan? Betul. Titel lo udah keburu tinggi, udah jadi manajer, gaji lo udah gede, terus tiba-tiba kayaknya ini bukan buat gua deh. Berat lo pindahnya. Belum tentu bidang yang lainnya tuh mau terima lo di level yang sama, Betul. dengan gaji yang sama. Hmm. Jadi gua make that decision waktu itu, udahlah gua akan berani ngikutin panggilan gue dan apa yang cocok sama gue. So, akhirnya waktu itu lo jadi Regional Vice President of Marketing. Oh, itu akhirnya udah setelah berapa 25 tahun kerja Akhirnya di gitu. level itu. Gue ada di level situ. Tapi dari akuntansi ke advertising dan juga ke marketing, apa penyesuaian yang lo lakukan pertama kali? Di saat lo tadi bilang 2 tahun lo bekerja di akuntansi terus lo pindah haluan, penyesuaiannya kayak gimana tuh? Nah, How hard? sebenarnya kalau lo pivotnya di awal, penyesuaiannya itu nggak berat loh. Jadi di salah satu bab buku gue kan gue bilang kuliah itu penting nggak penting. Itu sebenarnya paradoksikal kan, gitu. Gue bilang kuliah itu nggak penting kalau lo mengira bahwa semua mata kuliah yang lo pelajari itu tuh akan menentukan sukses lo. Enggak, percayalah enggak gitu. Enggak sepenting itu. Karena the real knowledge nanti datang pas udah kerja gitu. Yang penting dari kuliah itu sebenarnya soft skill menurut gue. Soft skill, networking, character building itu penting. Nah, jadi ke pertanyaan lo tadi, ketika gue pivotnya cepat, it's okay gitu. Iya, gue kuliah 8 semester akuntansi. Tapi karena waktu itu usia gue baru 23-an, ketika gue masuk bidang baru, gue belajar lagi on the job. Dan itu cepat gitu. Oke. Soal passion. Lebih penting kejar passion ini di awal karir lo, atau lebih penting lo bangun skill lo dulu? Nah, gue akan menghindari pertanyaan lo dengan jawaban yang beda lagi. Gue bilang it's not about passion apa skill dulu. Menurut gue prioritasnya itu adalah lo bisa mandiri nggak?
gitu. Di That's usia the muda. first priority, lo bisa Iya, mandiri atau enggak? iya. Jalannya seperti apa terserah, yang penting lo bisa mandiri nggak, gitu. Itu dulu yang diprioritaskan. Mandiri artinya, lo udah nggak jadi beban bagi orang tua, kan gue assume kalau lo sekolah, lo masih ditanggung orang tua kan, gitu. Tapi lo udah bisa keluar dari situ, lo bisa nggak nyusahin, bahkan support mungkin orang tua atau adik-adik lo. Itu lo jadiin imperatif. Mencapai itu bisa berbagai macam cara. Kalau dengan mencapai itu lo bisa dengan passion lo, wah itu bonus banget. Buat gue it's your privilege untuk bisa mendapat mandiri, dapat duit di Passion yang lo sukai. Iya. Tetapi kalau untuk mandiri itu lo kebetulan nggak bisa melakukan passion lo, it's okay tuh. Itu bukan hina gitu. Jadi kadang-kadang gue tuh terganggu sama influencer-influencer di medsos tuh yang wah hidup tuh passion bro gitu kan. Kesannya tuh kalau Kerjaan sesuai passion, kerjaan gak sesuai passion tuh kayaknya hina gitu. No, gue sangat respect pada orang-orang yang mandiri, bisa menafkahi keluarga, bahkan orang tua, adik-adik, walaupun dia nggak ngerjain hal yang passionnya dia gitu. Tapi ini gue relate banget sih, karena dulu waktu gue kuliah juga bayar sendiri om. Gue kuliah di Solo, dan gue kerja untuk mandiri dulu. Tahu pekerjaan gue apa? Apaan? Awal-awal, gue sempat kerja jadi badut. Keren. Gue sempat kerja jadi badut, jadi apapun kerja gue lakuin. Dan itu adalah event organizer kecil gitu, dan kadang-kadang bisa jadi badut, kadang-kadang bisa jadi MC-nya. Untuk kita tawarin kayak program lomba mewarnai di sekolah-sekolah. Kalau lo berhasil meyakinkan sekolah itu, oke, gua mau, berarti lo jadi tim leadernya, lo yang jualan that program. Cuman kan tidak hanya tim leader, namanya juga ke anak-anak TK, ada yang butuh badutnya, ada yang butuh MC horenya gitu. Kadang-kadang gue jadi MC hore, kadang-kadang gue jadi badutnya. That's my first ever job. Apakah itu sesuai passion gue jadi badut? Enggak, ternyata, ya kan. Terus yang kedua, berkembang gue jadi sales promotion boy. Gue jualan produk multivitamin yang warna hijau effervescent itu gitu. Dan gue melakukannya selama 1,5 tahun. Apakah gue passionate jadi sales promotion boy? Enggak. Tapi gue belajar banyak banget soal ilmu selling sama ilmu membaca manusia. Dan akhirnya setelah lulus kuliah, ini adalah waktunya gue mengejar passion karena gue udah melakukan yang bukan passion gue untuk mandiri dulu nih. Dan akhirnya gue masuk ke Metro TV di journalism, and that's my passion gitu. Jadi ternyata butuh proses untuk sampai kita pada titik di mana this is my passion. Dan jalan hidup itu nggak harus linear langsung. Some people beruntung langsung ngerjain passionnya, good for them. Tapi for some people tuh muter dulu, and it's okay. Gitu. Dan tadi lo raise point yang bagus. Gue seneng banget lo bilang lo jadi sales, lo jadi badut. Ini buat para yang nonton nih ya. Jangan menganggap remeh sebuah job atau karir yang bukan passion lo. Itu jangan dianggap remeh karena itu bukan passion lo berarti jelek. Jangan. Karena ada banyak hal yang walaupun bukan passion lo, tapi knowledge sama skill yang lo dapat dari situ nanti precious buat pada saat lo ngerjain passion lo. Iya kan gitu. Gue yakin lo jadi badut pun ada something that you take away yang kepake sekarang. Gue yakin, gue nggak tahu sih lo setuju apa enggak. Apalagi lo jadi sales. Gitu kan, lo ketemu orang, lo empati dan sebagainya. Jadi Oke. Ini juga apa namanya pelajaran juga sih. Kayak bahkan nama-nama besar yang mereka adalah self-made man or women. Prajogo Pangestu misalnya, dulunya dia adalah sopir. Pak Prajogo Pangestu salah satu orang terkaya saat ini di Indonesia adalah dulunya sopir gitu loh. So ya semuanya ada prosesnya. Dan ya kita bisa assume bahwa menjadi sopir bukan passion Pak Prajogo Pangestu of course. Tapi beliau melewatinya dari itu. Oke, gue akan sekarang ke bagian keuangan. Mungkin gue akan revisit lagi soal gaya hidup konsumtif. Dan orang, ya gue sekarang udah kerja, gue udah mandiri. Gak apa-apa dong gue senang-senang dikit om. Gak apa-apa dong gue beli labu. Gak apa-apa dong gue clubbing. Gak apa-apa dong gue padel seminggu 2 kali. Toh ini uang-uang gue sendiri gitu. Nah, apakah pandangan itu salah di usia lo yang sekarang 50? Ketika bercermin melihat anak-anak usia 20-an punya mindset seperti itu? Look, spending itu tuh in isolation tuh nggak salah gitu. Lo mau beli barang FOMO, lo mau ikut olahraga lifestyle gitu ya. Lo mau hang out
in isolation tuh nggak bisa dibilang salah atau benar, tapi harus lihat dalam bigger context gitu. Ketika lo spend untuk hal itu, apakah lo sudah allocate jumlah yang cukup tuh buat kalau lagi masa susah gitu loh, ya kan? Karena darurat misalnya. Kalau karena darurat, lo udah punya nggak gitu? Kalau lo sudah invest untuk jangka panjang gitu, lo sudah nabung dan ada sisanya, after all that, be my guest gitu kan? Maksudnya silakan aja gitu. Tapi kalau lo nggak punya dana darurat gitu kan, kalau lo tiba-tiba di PHK, lo nggak bisa hidup gitu, lo nggak punya tabungan pensiun dan duit lo udah keburu habis di tempat ini, apakah itu bijak? Jadi untuk menjudge itu nggak bisa, lo salah lo nggak boleh padel, enggak gitu. Ada orang yang padelan dan dia baik-baik aja, sebenarnya udah financially healthy. Ada orang yang padelan tapi masih tambal tulang, pinjol dan lain-lain, itu jangan dong gitu. Oke. Sekarang gue akan ke topik soal relasi dan pergaulan. Oke. Soal pilih teman atau lingkungan dalam dia bergaul, kesalahan apa yang paling banyak anak muda temuin, Om? Ini kesalahan ini adalah gue pakai istilah ini. Pernah dengar ungkapan kalau berteman jangan milih-milih nggak? Ya kan? Kita kan dengan semuanya. Main terima aja kan wisdom itu kan, berteman jangan milih-milih. Waktu gue muda juga gue naif gitu kan. Oh iya itu bener tuh, kalimatnya bagus tuh, berteman jangan milih-milih. Makin ke belakang di usia gue sekarang, looking back gue bilang enggak, lo berteman harus milih-milih sih. Gitu, lo berteman harus milih-milih. Kenapa? Dan gue suka compare gini, lo beli mangga aja lo pilih kan. Gitu, ini mangga lo. Masa temen yang mungkin affecting your life tuh lo gak milih? Cuman milihnya itu bukan milih dengan pertimbangan yang gak rasional menurut gue. Kayak gue milih yang cakep aja, gue milih yang hits aja, gue milih yang followernya banyak gitu. Tapi lo pilih temen-temen yang bersama mereka, lo tuh elevate, lo tuh naik gitu. Realitanya gak semua temen lo kayak gitu. Gitu. Ada temen-temen yang mungkin drag you down, ada loh. Ya kan, kalau lo cerita mimpi lo, dibilang udahlah bro, ngapain susah gitu kan. Negatif terus. Lo mau spend kebanyakan waktu dengan orang kayak gini? Atau lo mau spend waktu dengan teman-teman yang suportif, tapi juga suportifnya kritis ya, bukan suportif halu gitu loh. Lo pasti bisa men, padahal kagak bisa gitu kan. Tapi kan ada beberapa teman tuh mengequip lo to become better, ngasih pertanyaan yang bagus, and they root for you. Jadi mereka tuh dengan tulus itu pengen lihat lo berhasil, sukses gitu. Nah lo kelilingilah dengan teman-teman kayak gitu. Nanti di kantor juga sama. Dan banyak justru kita berteman dengan orang yang ketika kita sukses, mereka merasa intimidated dan akhirnya nggak suka. Dan akhirnya menusuk dari belakang gitu. Sayang kan gitu. Dan teman-teman kayak gitu seharusnya kita singkirkan dalam hidup, Om. Karena gue punya prinsip resources kita terbatas. Ya kan, waktu kita dalam hidup itu berapa jam sehari, berapa hari seminggu, itu kan terbatas. Berarti lo nggak bisa entertain semua. Berarti lo harus priority orang-orang yang konstruktif, yang membuat hidup lo lebih baik. Ini sesuai judul lo, room for improvement. Orang-orang yang memberikan room for improvement. Yes, orang-orang yang elevate dan membuat lo menjadi lebih baik ya. Iya. Nah, masih soal relasi dan pergaulan, mungkin sekarang lebih relasi yang lebih serius, which is menikah. Di section 17, lo menulis menikah telat. Dan ini yang lo lakukan. Dan ada dua kontradiksi, which is ini positifnya ini, negatifnya ini, tapi ternyata lebih banyak positifnya. Why menikah telat lebih banyak positifnya? Iya, gue di bab itu memang gue kasih pro dan con-nya, walaupun gue agak leaning ke lo menikah itu di delay. Mungkin kalau kata telat tuh kesannya ada expiry date gitu. Gue lebih suka bilang delayed gitu ya, delayed married. Karena gue lagi-lagi gue suka analogikan kita dengan kita mau membeli barang gitu. Kita beli barang makin mahal makin milih-milih ya nggak? Betul. Beli mobil atau motor tuh wah risetnya dalam banyak. Apalagi udah mau beli tempat tinggal misalkan kan, beli apartemen, rumah kita kunjungin. Nah itu benda-benda mati itu kita perbandingan aja segitu toronya. Masa lu
menikah yang harusnya forever dong, gitu. Masa lo melakukannya tergesa-gesa sih? Menurut gue tuh agak paradoks gak sih? Gitu. Dan gue bilang, lo delay itu karena begini. Kalau lo menikah pada saat usia lo sebenarnya masih banyak perubahan ya, gitu. Jadi masih 20-an awal, lo masih ngejar karir, lo masih belum tahu persis lo bergerak passion lo apa gitu. Itu masih kan belum habis lah dengan diri sendiri. Iya. Selesai dengan diri sendiri. Masih influx kan. Apakah itu bijak? Udah oke, gue pengen sama orang yang seperti ini right now, forever gitu. Karena takutnya kebutuhan lo, aspirasi lo akan teman hidup itu pun juga masih influx gitu, masih berubah sesuai dengan perkembangan hidup lo. Terus apakah lo udah cukup banyak bertemu kandidat? Jadi gue sih orang realistis ya gitu. Tapi orang kemudian berpikir, lah kalau misalnya lo menikah telat atau delayed, dan lo baru menikah di usia 35 tahun, ntar anak lo kecil, lo udah usia 45 tahun, lo udah lemah secara fisik, lo udah nggak kuat lari-lari diajak main, dan mungkin lo udah encok, udah lehernya terkilir lah, udah ototnya gemeteran lah. Itu lo gimana nanggepinnya? Dan itu gue tulis juga gitu. Gue bilang umur itu is real gitu. Jadi kalau lo jadi orang tua, anak lo masih kecil dan lo udah jompo, lumayan jompo gitu ya, lo akan berasa gitu. Makanya itu nggak ada yang perfect kan. Lo harus timbang-timbang. On the other hand, lo ada biasanya lo financially lebih established kalau lo menikah lebih delayed. Jadi lo pertengkaran soal duit tuh semoga lebih sedikit karena lo udah ini. Dan itu buat gue motivasi buat jaga kesehatan. Sekarang anak gue masih kecil nih di usia gue segini. Itu memotivasi gue loh buat jaga makan, buat olahraga gitu, supaya gue tetap fit buat dia. Ya, dan gue percaya sih Om, maksudnya gini, ketika kita nggak olahraga, kita nggak latihan beban, mau lo usia berapapun, once kita udah melewati usia 30, mau lo usia berapapun deh, lo juga akan tetap encok, lo juga akan tetap terkilir, lo juga akan tetap sakit-sakitan kalau lo nggak latihan beban dan nggak olahraga. Sepakat. Ketika kita bahkan usia 50, 60 tahun, banyak narsum gue, banyak teman-teman gue yang usianya udah 50, 60 tahun, tapi mereka olahraga, jaga makan, jaga tidur, mereka latihan beban, justru malah mereka lebih kuat daripada usia yang 30 tahun tapi nggak ngapa-ngapain. Iya, agree. So there's no excuse sebenarnya. Nggak ada excuse, iya. So teman-teman, menikah delayed marriage is really fine. Bahkan disarankan oleh Om Henry Manampiring. Nah tapi terus lo juga ngebahas nih, masih soal menikah. Tidak menikah mungkin lebih baik. What's that? Iya, gue mengambil posisi kontroversial bahwa menikah itu bukan buat semua orang. Kenapa itu? And I stand by the statement. Loh, gampang. Lo look around, man, gitu. Masa lo nggak kenal langsung orang, atau lo minimal tahu dari pemberitaan gitu ya, dimana orang ini tuh dengan menikah itu malah membawa penderitaan gitu. KDRT misalnya. Dia pelaku KDRT, apa nggak dia lebih baik single aja ya, gitu. Kalau dia jadi orang tua yang menelantarkan anaknya, kan itu cerita kayak gitu banyak kan, gitu. Tapi kan kadang-kadang sifat ini nggak ketahuan sebelum memang benar-benar sudah menikah, Om. Baru, ternyata dia begini, begitu setelah menikah ketahuannya. Memang, nggak mungkin 100% for sure. Tapi gua percaya kalau lo mau membuka mata, mungkin sebenarnya sainsnya itu sinyal-sinyalnya tuh ada gitu. Tapi memang nggak mungkin 100% gitu. Jadi itu kenapa gue bilang, you know what, mungkin menikah nggak bisa buat semua orang sih gitu. Beberapa orang itu memang sekedar nggak capable aja jadi partner atau jadi orang tua. Itu satu. Yang kedua, ada orang-orang yang sebenarnya happy aja nggak menikah. And it's great gitu. Gue punya teman-teman yang stay single sampai di usia 40-an, tapi gue melihat mereka genuinely happy gitu. Dan belum tentu kalau mereka dipaksa menikah, mereka se-happy sekarang gitu. Jadi itu sih menurut gue. Terus ada kekhawatiran, ya kalau misalnya nanti nggak menikah, gimana nanti hari tua, siapa yang nemenin kita? Nah itu ada tuh, gue sampai ada bab sendiri. Gue bilang, anak itu bukan dana pensiun kita ya. Itu opini gue. Masalahnya masih banyak yang melihat anak itu dana pensiunnya mereka. Gantian dong, kemarin dulu gue biayain, sekarang gue lo biayain gue gitu ya. Dan gue tuh gak fair banget gitu. Memang posisi gue mungkin sangat tidak konvensional ya di culture kita. Tapi ini anak nih dihadirkan, mereka gak minta loh. Pertama mereka datang ke dunia yang udah
mau climate change, rusuh ini mereka nggak minta. Udah mereka datang nggak minta, tiba-tiba dapat beban. Lo nanti yang bayarin ortu ya. Hah? Menurut gue tuh sadis banget gitu. Dan dalam hal ini gue dapat teladan dari orang tua gue. Jadi orang tua gue tuh benar-benar prepare. Mereka punya hari tua itu nggak mau ganggu kita, anak-anaknya. Mereka tuh nggak mau gitu. Nggak, kami udah prepare gitu. Bahkan mereka masih pengen memberi buat cucunya gitu kan. Jadi gue juga nggak pengen seperti itu gitu. Biarkan gue menyiapkan sendiri hari tua gue. Anak ini punya hidupnya sendiri gitu. Biarkan dia live his life. Apa yang dia mau, jangan dibebani oleh saya. Ya, anak bukan investasi pensiun ya. Investment. Jadi tidak menikah mungkin lebih baik buat sebagian orang ya Om ya. Buat sebagian orang. Menikah bukan kewajiban tapi menikah adalah pilihan. Iya, bahkan gue di situ setengah bercanda gue bilang harusnya ada surat izin menikah gitu, SIM gitu. Karena kalau lo nyetir mobil, nyetir truk aja lo perlu diuji kelayakannya. Oh gitu ya. Lo menikah kan lo perlu diuji beneran. Iya. Harus ada ujian siap enggaknya, layak enggaknya. Gitu. Nice. Om sekarang yang banyak ngeracunin anak muda nih. Karena mungkin anak muda banyak melihat influencer sukses, kaya, ya kan? Yang orang gym dikatain goblok karena dipikirnya miskin itu goblok gitu. Gue inget. Lo inget kan? Apakah anak muda harus fokus ngejar materi dulu? Ketika dia misalnya lulus kuliah, dia harus ngejar materi dulu, atau seharusnya apa yang dia kejar? Iya, itu frasa mengejar materi itu bisa misleading gitu. Gue prefer kejarlah financial freedom gitu. Financial freedom itu tidak artinya uang sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi financial freedom tuh buat gue adalah lo mencapai level di mana lo punya opsi gitu. Freedom tuh artinya lo punya opsi. Punya opsi misalkan ketika lo nggak happy dengan sebuah jalur karir gitu, lo bisa pindah tanpa ketakutan gitu kan. Ketika ekonomi lagi memburuk, misalkan ada badai PHK, lo juga nggak desperate gitu. Jadi freedom itu punya opsi. Nah, pas muda lo kejarlah membangun financial freedom itu gitu. Nah, itu tadi kalau lo terima uang ya jangan semuanya di-spend, lo investasi segala macam. Apakah termasuk investasi di skill, Om? Iya, ini karena tadi topiknya materi, berarti gue bicara duit dulu ya dan investment, tapi skill juga. Skill juga, by the way. Karena skill itu memberikan lo opsi kan. Kalau lo sepanjang hidup lo cuma tahu satu expertise saja, tiba-tiba AI datang menggusur profesi lo bingung. Waktu gue muda, gue punya bos mentor gue. Ini kata-katanya mungkin sedikit kasar, tapi ini maksudnya bagus. Dia bilang gini, dan gue gak akan pernah lupa nasihatnya. Henry, lo harus make sure lo kerja dan lo punya duit yang dia sebut, maaf ya, FU money. Gue gak usah panjangin kan. FU money tahu ya, harus gue jelasin. Apaan tuh gue nanya gitu kan. Terus dijelasin, apa itu FU money? FU money itu adalah lo punya uang sehingga ketika lo kesel sama bos lo bisa masuk ke ruangannya dia dan lo bilang, FU, gue cabut gitu. Dan gue ketawa waktu itu, karena kan lucu kan. Tapi gue ngerti maksudnya. You have the freedom untuk make your own decision tanpa ketakutan, aduh gue harus ngemis sama kerjaan, sama orang ini, aduh gue di abuse di kantor, nggak apa-apa deh, karena gue desperate banget, butuh duitnya. Enggak, you don't have to do that ketika lo punya FU money gitu, karena bodo amat gitu, gue masih bisa survive gitu. Nah itu tuh, balik ke pertanyaan lo, apakah orang ngejar materi, lo mau beli Labubu, lo mau beli barang-barang FOMO, nggak apa-apa, tapi pos yang ini lo udah punya belum? Kalau pos ini udah punya, silakan. Mau travel, konser, silakan. Tapi kalau lo belum punya itu dan lo habis buat barang-barang ini, nanti pada saat situasi lagi susah, takutnya lo nggak bisa resilient gitu. Oke. Soal anak muda yang takut salah langkah. Tadi kita udah ngebahas bahwa what could happen sih kalau misalnya kita salah langkah. Terus yang kedua, iya kalau misalnya kita udah salah langkah, what's the worst can happen to our life, gitu kan? Nah, tapi di satu sisi banyak orang tetap ketakutan salah melangkah. Dalam hal karir, dalam hal pasangan, dalam hal keuangan. Is it wise to say that nggak apa-apa, yang penting lo coba dulu?
Atau apa nasihat lo soal orang yang saking ketakutannya salah langkah akhirnya nggak ngapa-ngapain? Iya itu, jadi bab sendiri tuh tentang berhubungan dengan rasa takut. Di usia gue menyadari bahwa anak muda tuh harus mengubah relationship dengan konsep ketakutan. Tadi kan lo berkali-kali bilang kalimat lo, takut salah langkah, takut Betul. ini gitu kan. Sadar nggak bahwa relationship kita dengan rasa takut itu tuh sifatnya konfrontatif. Hmm. Kalau nggak percaya lihat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu frasanya tuh begini, mengalahkan rasa takut, ya nggak? Takut. Menaklukkan rasa takut, Betul. mengusir rasa takut, membunuh rasa Soalnya takut. rasa takutnya adalah musuh. Iya, Nah, lihat ya, selalu rasa takut tuh dijadikan musuh gitu, kombatif gitu. Kita sebuah pertempuran. Dan itu menurut gue tanpa sadar menyebabkan ketika lo dilanda rasa takut berarti lo kalah gitu kan. Atau lo memakai excuse, gue masih takut berarti gue nggak bisa mencoba. Sekarang gue renungkan ya bahwa itu sebenarnya nggak sehat. Why? Gitu. Karena kalau kita mau renungkan, kalau ketakutan itu kita personifikasi, kita jadikan dia sosok jadi hidup. Takut itu niatannya sebenarnya baik apa enggak? Untuk dirinya sendiri, Untuk kita. untuk kita Iya. baik sebenarnya. Baik Karena kan? takut kita mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi pada kita. Exactly. Jadi sebenarnya ketakutan itu sebenarnya teman bestie yang obses banget, protektif banget sama kita. Oh wow, that's a good mindset. Iya. Dia bukan buat dibunuh, diusir, ditaklukkan. Enggak, orang dia niatnya baik kok. Gue takut berbicara depan umum. Kenapa? Gue takut lo malu. Gue takut nembak cewek itu. Kenapa? Karena gue takut lo ditolak. Yeah. Gue takut menciptakan bisnis baru. Kenapa? Karena gue takut lo bangkrut. Jadi rasa takut itu sebenarnya niatannya baik. The moment kita mengubah itu, menurut gue itu tuh first step untuk menyadari, wait, fear itu serve a purpose in my life. Dia gak sejelek itu. Tapi kalau dia diturutin terus-terusan, kalau dia tidak pernah diajak ngobrol secara rasional, lo nggak grow. Gitu. Jadi menurut gue takut itu jangan ditunggu hilang. Takut itu didengerin dan diajak ngobrol. Ada internal dialog. Dan jangan diturutin terus-terusan. Dan jangan diturutin terus-terusan, karena most likely kalau diturutin terus-terusan lo gak kemana-mana gitu. Oke. Nah itu yang tadi gue bilang, aduh gue naksir dia. Ini gue pakai contoh yang simpel aja ya, urusan gebet menggebet. Aduh gue pengen nembak dia, tapi gue takut. Lo takutnya kenapa sih? Lo ajak ngomong dong diri lo. Iya kan? Ditolak. Ya udah deh, emang gue kalau ditolak kenapa? Gitu kan, emang segitu buruknya ya, kan masih ada yang lain gitu. Betul. Ketika lo menempatkan takut itu bukan sebagai musuh yang harus dihilangkan, tapi sebagai teman ngobrol, menurut gue jadi lebih sehat loh. Oke. Anyway, gue akan bergeser ke topik yang ini sebenarnya di buku ini menurut gue banyak banget contohnya, tapi ini lebih ke konsep yang salah satunya lo adalah tokoh yang gue tahu yang memperkenalkan konsep soal stoicisme. Dalam pemikiran gue yang gue belum banyak baca soal stoicisme itu ada lebih sebenarnya kemampuan kita untuk let go, kemampuan kita untuk menerima, kemampuan kita untuk mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Dan mungkin ada pengertian yang jauh lebih dalam daripada itu, Om. Tapi sebenarnya dari prinsip stoicisme ini, apa sih yang bisa kita dapatkan sebagai seorang manusia? Iya, itu filosofinya kan besar dan banyak ajarannya ya. Tapi kalau harus dipilih satu buat percakapan kita itu yang disebut dikotomi kendali itu. Yang tadi lo udah mention sih. Bahwa hidup itu tuh lo harus sadar ada hal-hal yang di luar kendali lo. Tetapi ini hanya separuhnya. Karena separuh yang kedua ada hal-hal yang bisa lo kendaliin. Bisa dibawa kendali lo. Masalahnya sumber orang stres, marah-marah, itu atau galau itu karena terlalu fixated sama yang di luar kendali. Jadi energi habis untuk hal yang mereka nggak bisa ganti, ya kan? Story sebelum lebih jauh, hal yang nggak bisa kita kendalikan tuh misalnya kayak omongan orang ke kita. Banyak, dari omongan orang, mungkin negara yang lo dilahirkan gitu kan. Kenapa aku terlahir WNI misalnya? Ngapain berlama-lama gitu meratapi itu gitu kan? Ya mungkin keluarga tempat lo dilahirkan, kota tempat lo dilahirkan. Gue dilahirkan misalnya gender gue atau warna kulit gue gitu kan? Iya gitu. Itu contoh tempat lo bekerja, sikap masyarakat.
kebijakan pemerintah misalkan. Itu banyak banget hal-hal yang luar kendali lo gitu. Yang kalau lo memberikan porsi yang tidak sehat, dipikirin, diratapin, dimarahin, itu menghabiskan energi lo untuk yang hal-hal yang sebenarnya di bawah kendali lo. Oke. Gitu. Menurut gue metafor yang paling bagus itu permainan kartu. Gue taruh di buku itu. Hidup tuh kayak main kartu lagi. Main kartu itu kan ada 2 elemen kan. Kartu yang lo terima nggak di bawah kendali lo dong. Nggak Itu kan di shuffle, Betul. itu kan dibagi kan. Betul. Dalam hidup itu lo kayak bermain kartu, banyak banget hal yang lo nggak bisa kendaliin gitu. Yeah. Ya kan, negara lo berada, mungkin looks lo gitu, talent lo dan lain sebagainya. Tetapi kan main kartu tuh kemudian lo harus memainkan kartu lo dan itu kan keputusan lo kan. Betul. Dengan kartu ini gue bisa mainin sebaik-baiknya apa enggak gitu. Nah itu elemen yang di bawah kendali lo gitu. Yeah. Dan ada juga istilah undian hidup, life lottery. It's real. Ya kan? Iya. Kalau misalnya dilahirkan tinggi, lo dilahirkan cantik atau ganteng, lo dilahirkan kulit putih di Amerika, dan lo punya rambut misalnya blonde ataupun brunette, itu adalah life lottery. Iya. Privilege gitu. Iya. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang selalu berpikir bahwa lo enak, lo dilahirkan dengan privilege, lo kaya, lo ganteng, lo cantik, lo punya bakat nyanyi gitu. Sementara gue nggak punya privilege. Nah, soal privilege ini gimana pendapat lo, Om? Untuk mereka yang merasa mereka nggak punya privilege, sehingga mereka ya udah gue ketinggalan dalam hidup. It's real. I think privilege dan underprivilege itu real. Ya, kayak lo bilang, some people are born in the right family, in the right city, gitu kan, atau whatever, in the right environment, koneksinya bagus gitu. Some people are not. Kita terima itu kan. Nah sekarang what can you do with that situation gitu? Apakah lo akan menghabiskan meratapi terus dan memaki-maki mereka yang privilege, atau energi dan waktu lo itu bisa lo pakai, ya udah, what do I have now? Iya kan? There are some things that I can improve gitu, atau there are some things yang gue bisa leverage. Gue balikin dulu ya ke permainan kartu. Lo pernah main kartu dong sama teman-teman? Pernah dong. Lo kesel nggak kalau ada satu orang nih lagi main kartu rame-rame, ngomel terus bahwa kartunya jelek, atau dia sibuk mencibir kartu orang lain? Kesel banget. Kesel kan? Kesel banget. Kesel kan? Dia menghabiskan waktunya, wah lu curang lo, kartu lo bagus banget gitu, ini kartu gue jelek. Dan ini kan analogi hidup tuh kayak gitu, gitu loh. Lo akan lebih appreciate orang yang, oke, fine gitu, gue akan make the best supaya kalahnya minimal nggak malu-maluin amat. Toh yang dapat kartu bagus belum tentu menang loh. Kalau dia main kartunya bego. Betul. Sama kayak privilege. Orang yang kaya terlahir di keluarga kaya belum tentu hidupnya sukses bahagia. Lahir cakep, keluarganya OKL, orang kaya lama, banyak. Kalau disia-siakan melarat juga kan? Iya. Pernah kan ngeliat orang cakep atau kaya yang akhirnya nggak bahagia, depressed, hidupnya banyak drop. Om, banyak banget. Iya, itu kartunya nggak dimainin dengan baik. Dan gue ini mungkin agak melebar, tapi gue banyak menemukan orang yang terlahir kaya, tapi mungkin karena kecilnya dimanja dan tidak dididik untuk bekerja keras, untuk mandiri. Ketika orang tuanya gone, dia nggak jadi apa-apa, hartanya habis, Om. Iya. Atau bahkan mungkin karena dia lahir di keluarga kaya, keluarga pejabat, akhirnya dia end up jadi drug user misalnya, pakai narkoba, atau nggak jadi siapa-siapa aja gitu. Iya. Kartunya bagus tapi disia-siakan. Nggak bisa mainin. Iya. Dan gue percaya, ini balik ke analogi main kartu ya. Gue percaya semesta itu memberikan kita permainan kartu itu beronde-ronde. Jadi bukan cuma sekali bagi selesai, enggak. Nanti lo mainin, kartu ditarik lagi, dikocok ulang, lo main lagi gitu. Dan semesta menguji kita gitu. Lo main kartunya ngeselin nggak? Kalau lo main kartunya sibuk meratap, iya mengumpat, maki-maki doang, berarti lo nggak lulus uji gitu. Play your card, man. Play your cards. Overthinking, cemas. Kemarin gue wawancara kebetulan sama dokter ahli kesehatan komunitas. Dia bilang bahwa 67% Gen Z itu datanya kan burnout, dan di Indonesia itu angkanya bisa jauh lebih besar burnout ini. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran, kecemasan, overthinking akan masa depan, akan karir yang nggak jelas, akan nasib mereka di masa depan gitu. Apa yang lo pengen kasih tahu ke anak-anak muda ketika mereka merasa cemas, gelisah soal masa depan mereka di tengah kondisi ekonomi, kondisi politik yang memang lagi buruk seperti ini, Om?
Gue bukan psikolog, jadi kalau gue ngasih tips ini take it with a grain of salt. Ya, ini gue orang awam, tapi ini formula gue sendiri nih, Rory. Overthinking kan tadi masalahnya kan. Gue percaya kalau ada sesuatu yang over, berarti ada hal lain yang under. Alasan gue karena waktu kita terbatas, energi kita terbatas gitu. Jadi kalau sesuatu over, ada yang under nih. Mungkin gue pakai bahasa gym, gue nggak tahu. Kalau ada orang yang ngelatih upper body, lower body-nya, lowernya mungkin terlantarkan gitu kan. Nutrisi juga over protein, tapi lo kurang karbo gitu kan. Pasti ada yang naik turun gitu. Nah, gue percaya overthinking itu adalah akibat underdoing. Boleh quote gue bangga banget sama kalimat ini. Oh, wow, tunggu. Overthinking adalah akibat dari underdoing. Ini you cuma don't do things enough gitu. Iya, ini bahasa keren aja. Overthinking itu karena lo kurang kerjaan. Underdoing itu lo kurang kerjaan. Oke. Lo overthinking karena lo nggak cukup bergerak, karena lo nggak cukup bertindak. Dan gue punya contoh untuk membuktikan ini. Apa itu? Tapi ini emang cocok buat mahasiswa, tapi nggak sih orang kerjaan, orang kantoran juga. Bayangkan lo mahasiswa, terus lo lagi overthinking tentang negara lah, masalah di luar banyak banget gitu kan, lo doom scrolling gitu kan. Terus tiba-tiba lo dapat pesan masuk WA gitu. Temen lo bilang, bro, lo tugas kuliah besok udah kelar. Hah, tugas yang mana ya? Kan dosen ini ada tugas gitu. Ya kan, lo harus bikin paper lagi 3 halaman, dikumpulin besok pagi. Oke. Gue jamin overthinking lo hilang. Bener gak? Karena lo langsung ngerjain hal itu. Bener gak? Karena lo tiba-tiba mengerjakan sesuatu. Bener gak? Bener. Dalam keadaan panik dan lo ada deadline, lo mengerjakan sesuatu, overthinking lo hilang. Jadi menurut gue, overthinking itu karena lo kurang kerjaan aja gitu. Kurang sibuk. Iya, lo kurang sibuk. Lo jempol lo yang sibuk. Lo gak pengen overthinking, go to the gym man gitu, workout. Kalau misalnya itu tadi overthinking yang menurut gue short term to mid term. Tapi kalau overthinking long term, aduh gue kerja gini aja, nanti gimana masa depannya, kok gue gaji gue kok ya gini-gini aja nggak naik-naik, nanti masa depan gue gimana, apakah gue siap untuk menikah, masa depan nanti anak-anak gue kayak gimana. Apakah itu overthinking yang positif yang akhirnya membawa kita harus planning lebih baik misalnya, dan what to do untuk mengatasi overthinking ini, yang long term ini, atau sebenarnya lo melihat bahwa ya itu tetap overthinking yang nggak perlu dan lo jalanin aja yang underdoing ini, lo penuhin gitu. Nah, ini balik ke pertanyaan lo tentang stoikisme sebenarnya gitu. Ketika lo overthinking sesuatu, cepetan dipisah. Yang mana yang di luar kendali gue, yang mana yang di bawah kendali gue. Kalau misalkan lo kerja di sebuah industri, terus lo galau dan resah karena, aduh ini ada AI, ya kan? Atau aduh startup lagi berat nih pendanaan gitu kan. Itu overthinking yang sehat. Tapi kalau lo hanya stop di situ doang, lo nggak produktif. I see. Padahal ini waktu yang bisa dipakai untuk ya udah deh yang masih di bawah kendali gue apa ya. Gue nggak bisa mengendalikan fenomena AI mungkin. Gue nggak bisa tahu resesi dunia, Amerika lah, perang lah apa gitu kan. Mungkin berpengaruh ke industri gue. Sekarang gue bisa ngapain ya? Apakah gue udah saatnya bikin skill? Ya kan? Kayaknya gue udah harus siap nyebrang deh ke industri lain. Atau gue harus nambah skill supaya kalau sampai ada apa-apa gue bisa kerja di bidang ini. Itu kan di bawah kendali lo. Gitu loh. Again, masih ada hal yang di bawah kendali lo, tapi lo sering gak sadar. Karena mata lo terlalu fokus sama hal yang di luar kendali lo. I see. Gitu. Sebenarnya podcast ini juga muncul karena itu sih. Gue dulu di media, dan media sekarang udah sunset industry karena terdisrupt oleh media baru, KOL, digital gitu, dan akhirnya salah satu kenapa podcast ini muncul adalah kenapa gue tidak membuat media tapi dengan gaya yang atau dengan karakteristik yang future proof, yang sekarang ya udah digital, bisa dinikmati kapan aja, lebih ke ngasih tahu orang caranya sehingga kontennya evergreen ataupun abadi, bisa di visit kapan aja gitu. Itu berarti salah satu kita mengatasi overthinking di masa depan. Betul, itu. Betul. Makanya gue suka banget sih sama Room for Improvement ini. Karena menurut gue
dia ngirim pesan ke siapapun yang nonton gitu ya. There is always a room for improvement. Gitu. Cuman lo mau milih mau lihat itu, mencari itu apa enggak gitu. Sedap, masuk ya barangnya. Masuk, kayak promosi channel masuk gitu. Masuk ini barang. Oke, sekarang kita ada di segmen rapid fire. Rapid fire ini pertanyaan cepat dan gue pengen lo jawab cepat Om. Siap. Pilihan impulsif yang dulu ketika lo muda lo lakukan. Pilihan impulsif. Atau belanja membeli suatu barang impulsif yang waktu lo muda lo lakukan dan lo akhirnya nyesel. Gue pernah beli rumah tergesa-gesa. Terus? Ya nyesel. Abis itu ini rumah buat apa ya? Cuman karena kan kata orang lo harus punya rumah. Padahal nggak benar-benar diproses, dipikirin gitu kan. Ikut nasihat orang gitu. Ya udah akhirnya kan gue ngambil KPR segala, terjebak di situ. Tapi untungnya cepet-cepet gue jual sih dan gue lunasin KPR-nya. Lebih bahaya ikuti kata hati atau ikuti kata orang? Kata orang. Karena orang belum tentu tahu apa yang terbaik buat lo. Gitu. Kalau kata hati kan dari diri lo sendiri. Kalau orang belum tentu. Gue nggak bilang semua kata orang lain buruk ya. Ada nasihat yang bagus. Tapi karena ini rapid fire, kalau lo selalu ngikutin apa kata orang bisa berbahaya. Oke, jadi dengarkanlah kata hati, jangan kata orang ya. Ciri-ciri kamu lagi ambil keputusan yang salah. Emosional. Ngambilnya emosional dan tergesa-gesa gitu. Dan keputusan itu berlaku buat semua. Dari lo beli motor, beli jaket, ya kan, beli rumah, menikah, gitu ya. Kalau keputusannya diambil karena emosional, aduh gue pengen banget jaket itu, aduh gue udah cinta banget, gitu kan. Dan waktu pemikirannya terlalu pendek, nah itu ciri-ciri keputusan yang salah menurut gue. Termasuk orang memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang sebenarnya dia belum mampu, tapi kalau nggak sekarang kapan lagi, dan akhirnya pay later atau pinjol. Aduh, iya apalagi jangan sampai ke situ lah, jangan sampai ke pinjol. Oke. Anak muda lebih butuh nekat atau lebih butuh sabar, Om? Anak muda nekat. Gue akan pilih nekat. Sabar itu jatahnya gue yang udah tua. Gitu. Karena menurut gue emang sih nekat agak negatif, tapi buat gue tuh nekat itu adalah keberanian, kalau ditafsirkan sebagai keberanian make mistake, ya, berani untuk mencoba, berani make mistake, maka it's good sih. Sepanjang rasional ya, jangan mencoba narkoba, jangan mencoba hal-hal yang bodoh gitu ya, itu ya jangan. Ini nekat yang tujuannya adalah untuk lo lebih baik, untuk lo maju, kan? Start your own business, start your own podcast channel, mau coba jadi content creator, mau coba kuliah hal yang baru, please. Resign dan memulai sesuatu yang baru, misalnya. Sepanjang lo masih muda, go ahead. Jadi habiskan kesalahan lo, mumpung lo masih muda. Betul. Karena ya lo tadi bilang ya, semakin kita tua, semakin room for error-nya semakin sempit. Satu buku yang wajib dibaca biar nggak gampang salah langkah, kecuali bukunya Henry Manampiring. Nggak boleh rekomen buku gue sendiri ya. Gue satu buku yang menurut gue timeless, gue nggak tahu apakah ini membantu lo mengurangi kesalahan atau enggak ya, tapi gue selalu rekomen bukunya Dale Carnegie sih, yang how to influence people, how to make friends and influence people. Itu judulnya techy banget menurut gue, agak gitu kan, judul tuh kayaknya manipulatif banget. Tapi kalau lo baca, itu tuh sebenarnya basic interpersonal skill menurut gue. Dan the reason kenapa buku itu gue rekomen buat usia dulu 20-an, karena pada akhirnya lo akan sukses itu butuh orang lain. Gitu. Dan kalau lo interpersonalnya baik, bukan AI kok yang akan menyelamatkan lo nanti, bukan teknologi, bukan apa, tapi other people. Tadi lo mention something tentang self-made man. Gue tuh suka banget sama biografinya Arnold Schwarzenegger yang judulnya Be Useful. Dan dia bilang gini, dia benci banget dibilang sebagai self-made man. Oh, kenapa tuh? Lucu loh, asik ya? Iya. Bilang never call me a self-made man. Padahal bisa orang berlomba-lomba pengen menyebut diri self-made man kan? Karena pengennya orang jadi perintis bukan pewaris. Iya. Atau bahwa gue tuh berjuang karena diri gue sendiri gitu. Dan dia bilang saya bukan self-made man. Dia sesukses ini karena banyak banget jasa orang
lain. I see. Ada mentor, ada orang yang ngenalin, ada orang yang buka akses, ada orang yang ngasih modal, ada orang itu. Dia bilang, gue mana bisa menyebut diri gue self-made man. Tanpa orang-orang ini, gue gak akan seperti ini. Wow. Dan kalau lo sadar bahwa lo berhasil butuh orang lain, maka masuk tuh buku yang gue bilang, How to Influence and Influence People. Gitu. Bikin orang lain happy menolong lo, bikin orang lain tulus melihat lo berhasil. Wow, itu membuka mata sih ya. Self-made man biasanya orang ya kayak lo bilang tadi, orang mengejar itu, gue kaya karena kemampuan gue sendiri, tapi ternyata dipatahkan sama Arnold bahwa, gue sampai di posisi ini karena orang lain. Nobody is a self-made man, nobody. Karena banyak orang lain berkontribusi ya Om. Iya. Kita udah ada di menjelang akhir dari podcast ini Om. Skill apa yang menurut lo akan sangat berguna untuk dipelajari, untuk digeluti oleh anak muda di zaman sekarang, zaman AI, zaman digital ini? Ini sebenarnya jawabannya 2 layer. Ada skill tapi di bawahnya ada attitude dulu gitu. Menurut gue attitude di saat ini di mana zaman perlu banyak berubah itu humility. Humility, kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa apa yang gue lakukan mungkin salah, apa yang gue lakukan sedang optimal dan gue tidak akan malu untuk banting setir. Tadi you mention something interesting about lo di media, terus media ternyata sunset, terus lo pindah ke sini. Nggak perlu ada gengsi kan, gitu. Itu kan datang dari humility. Gue nggak perlu ngotot dengan identitas gue yang lama. It's okay gitu. Dulu gue orang marketing, gue orang advertising. Gue sekarang switch jadi full time writer, gitu. Buat sebagian orang itu gila karena gue meninggalkan privilege dan prestis orang kantoran. Exactly. You know what? I don't need that gitu loh. Gue nggak apa-apa jadi cuman penulis. It's okay gitu. Jadi to be humble untuk melihat kenyataan dan kalau perlu siap berganti skill, berganti arah. Baru di atasnya menurut gue tuh skill adaptasi ya, gitu. You should be able to adapt, gitu. Karena lo nggak akan pernah tahu dunia berubah, industri apa akan naik, industri apa yang akan turun. Jadi kalau lo kaku, gue nggak bisa nih, gue taunya ngerjain ini, gue nggak mau belajar yang lain gitu. Lo akan susah gitu. Gue penulis, tapi gue harus belajar video editing juga. Gue harus bikin video konten, mungkin gak sebagus lo, tapi ya udahlah gue decent gitu. Kalau gue ngotot, gue hanya penulis, maka kewajiban gue hanya menulis. Gue akan kalah men, gue nggak bisa bersaing karena memang zamannya udah seperti ini. Penulis harus mempromot, penulis harus bikin konten, penulis harus bikin video gitu. Jadi humility, abis itu yang kedua lo harus adaptive enough gitu. Mau belajar skill macam-macam. Wow, ini jadi nggak cuma skill tapi juga attitude, humility, adaptability. Soal agama. Aduh berat banget agama. Lo menyebut buku di sini. Deg-degan lah gue. Lo menyebut buku di sini bahwa kadang-kadang kita terlahir. Lo nyaman nggak ngomong? Nggak apa-apa, go ahead. Go ahead ya. Ayo dong. Kadang-kadang lo terlahir ada di agama tertentu. Lo nggak mengeksplor agama itu. Hasilnya beda. Ketika lo lahir di suatu keluarga dengan agama tertentu dan ya udahlah melanjutkan ini aja dan meyakini adalah yang terbaik. Sementara ada orang yang dia kemudian mencari, mengeksplor. Sehingga ketika setelah riset mendalam, bukan riset males-malesan, riset mendalam, tanya sana sini, observasi, merasakan, dia akhirnya memilih kepercayaannya gitu. Apa yang lo ingin sampaikan terkait dengan agama, kepercayaan, dan spiritualitas itu Om? Di buku ini ada nih. Iya, jadi gue tertarik sama sebuah quote dari seorang filsuf Yunani udah ribuan tahun lalu. Aduh, gue lupa namanya, Heraklitus bukannya. Jadi dia bikin pengamatan seperti ini. Dia bilang, kan zaman dulu agama juga udah banyak ya, gitu. Berbagai kepercayaan dewa-dewa kan banyak gitu. Dan dia bilang gini, dia bilang dalam pengamatan dia ketemu orang dari berbagai kebudayaan, berbagai kebangsaan, dia bilang semua orang akan merasa agama tempat dia dilahirkan itu sebagai agama terbaik. Semua orang akan merasa. Semua orang akan merasa itu gitu. Kalimat itu kan sebenarnya membuat kita berpikir gitu kan. Kalau lo merasa sesuatu itu terbaik, padahal itu simply sesuatu yang you were born into. Lo tahu dari mana bahwa itu terbaik? You know what I mean kan? Tahu. Gitu. You were born into it dan langsung bilang this is the best gitu. Dan lo nggak membandingkan, lo nggak riset, lo nggak observasi. Iya. Itu namanya lo nggak pernah betul-betul tahu terbaik. Ya, nggak apa-apa kalau lo punya opini itu, tapi
sadarilah bahwa tanpa lo explore dan perbandingan, sebenarnya judgement lo itu nggak komplit gitu. Ya. Itu satu. Yang kedua, gue mungkin pengen kan kadang-kadang orang dinyinyirin gitu ketika belajar agama lain, mencoba agama gue Kristen tapi gue mau dengerin pengajian, atau agama gue Muslim gue mau denger ajaran Buddha, kan suka dimaki-maki duluan, dimarah-marahin, lo sesat lo apa segala macam. Don't gitu, karena menurut gue spiritual journey setiap orang harus dihormati. Betul. Ada orang yang mau tetap terus dalam keyakinan tempat dia dilahirkan, ya silakan. Tetapi ketika ada orang yang mengembara secara spiritual, itu juga jangan dicela, jangan dicemooh. Dia sedang melakukan perjalanan sendiri loh. Dan gue merasa, gue respect sama orang-orang ini, karena ketika nanti dia kelak, dia menetapkan, you know what, kayaknya gue bertemu Tuhan di sini deh. Kalimat dia tuh lebih valid karena dia sudah melakukan pengembaraan itu. Gitu. Itu ibaratnya gini loh. Lo lahir di mana, kota apa? Solo gue. Lo bayangin, misalkan lo lahir kota Solo, lo tinggal di Solo terus, dan lo berani-beraninya bikin klaim, Solo is the best city in the world. Diketawain kan lo? Iya. Gitu. Karena lo belum explore. Dari kecil, gede lo di Solo, gimana lo bilang Solo terbaik gitu? Atau orang yang lahir di New York bilang, New York terbaik, tapi gak pernah keluar New York gitu. Nah itu buat gue, hargailah orang-orang yang sedang seperti itu, karena menurut gue dia sedang mencari Tuhan dengan cara yang lebih keras menurut gue. I see. Dan agama tidak menentukan spiritualitas, Om. Beda, itu dua hal yang berbeda. Gitu. You can be spiritual walaupun mungkin secara religion lo dinilai tidak tidak ibadahnya nggak gimana banget. And you can be all those sangat religious, tapi spiritually you are poor. Gue percaya itu. Dan banyak banget di Indonesia orang yang pakai atribut-atribut, orang yang mungkin juga ibadahnya luar biasa rajinnya, tapi korupsi juga. Bahkan haji dikorupsi, coba bayangin. Uang catering dikorupsi, ya kan? Ini juga mungkin terjadi juga di gereja. Teman-teman gue juga pada cerita. Ya itulah. Ya, agama dengan spiritualitas adalah dua hal yang berbeda. Terakhir banget, apa yang lo pengen sampein ke anak-anak muda? Yang ini kesalahan ini elo banget. Dulu jangan lakukan, hey teman-teman yang masih muda, jangan lakukan ini karena ini gue kesalahan terbesar ketika gue waktu muda dulu. Gue mungkin nggak pakai contoh spesifik kayak gue kurang berinvestasi atau gue menikah salah umur atau apapun itu ya. Tapi gue mungkin jawabannya lebih general aja. Gitu. Di usia 20-an lo selalu mikir itu 2 time frame gitu, yaitu time frame jangka panjang sama time frame jangka pendek, dan ini harus barengan. I see. Gitu. Kesalahan gue justru waktu gue 20-an, gue mikirnya jangka panjang doang. Gue kurang enjoy, gue kurang present to be honest. Jadi gue dulu tuh terlalu khawatir tentang, aduh nanti gue tua gimana, duitnya gimana, karir segala macem. Gue sampai lupa enjoying my time. I wish I enjoy my time more waktu kuliah. Waktu gue S2 itu gue terlalu serius, gue terlalu kutu buku. Gitu. On the other hand, lo juga jangan menikmati present time too much, tapi lo nggak mikir jangka panjang gitu, ya kan? Sampai lo lupa menyisihkan dikit buat investment atau build your skill gitu, karena lo sibuk hura-huranya doang gitu. Jadi in your 20s pakai 2 topi itu, gitu. Topi jangka pendek, gue akan enjoy ini, gue akan make mistake, mumpung gue akan muda, gue akan kenalan orang sebanyak-banyaknya, gue akan patah hati sebanyak-banyaknya sebelum memutuskan menikah gitu. Tapi terus ada topi lain, topi jangka panjang, ke gym, lari, jaga kesehatan, karena itu long term investment, ya kan? Build your network, build your skill, itu adalah bentuk-bentuk topi jangka panjangnya. Wear both hats. Om Henry, thank you banget. Gue harap di usia 20 tahun dulu gue ketemu sosok kayak lu sih, Om. Gue dulu di usia 20 tahun gak ada guidance, tapi ada satu hal yang gue dulu pelajari, bukunya Billy Boone, tapi itu di usia early 30 sih. 20 gue belum ada guidance apa-apa. Jadi semoga ini bisa jadi guidance untuk teman-teman yang usianya 20 atau early 30s. Semoga bermanfaat dan belajar dari Om Henry yang udah hidup lebih lama daripada kita, tapi belum jompo. Pralansia. Jompo is a choice. Age is just number. Iya, setuju Rory. Thank you, Om. Thank you, Rory. Thank you. Thank you banget ya. Thank you banget. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.